Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Story dengan NIM 228114104. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai 10 pertanyaan UAS biologi sel dan molekuler. Adapun 10 pertanyaan tersebut, yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan, jelaskan. 2. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokaryotik berbeda dengan gen eukaryotik. Jelaskan mengenai hal ini. Nomor 3. Dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon. Berikan beberapa contoh operon yang diketahui, lalu jelaskan secara ringkas bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Yang nomor 4, sel bakteri dapat mengambil asam amino triptofan dari lingkungan sekitarnya. Namun apabila lingkungannya kekurangan triptofan, maka sel bakteri tersebut dapat mensintesis triptofan di dalam selnya. TRP repressor adalah regulator transkripsi yang dapat menutup atau mencegah transkripsi gen yang mengkode enzim-enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis triptofan. Apa yang akan terjadi pada regulasi operon triptofan pada sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP repressor? Yang 1, tak dapat berikatan dengan DNA, 2, tak dapat mengikat triptofan, atau 3, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. B. Apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP repressor normal dari gen kedua yang normal? Nomor 5, jelaskan peran cis acting sequence dan trans acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukaryotik. Nomor 6, trans acting factors memiliki 2 domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Nomor 7, sebutkan beberapa kelas trans acting factors. Jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen dan berikan contohnya. 8, analogi apa yang dapat ditarik antara trans acting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukaryotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Berikan contoh dan jelaskan. Nomor 9, atau transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukaryotik oleh enzim RNA polimerase 2. Nomor 10, uraikan hubungan antara promotor, CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Adapun jawaban untuk pertanyaan nomor 1, regulasi ekspresi gen itu merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing makhluk hidup. Regulasi ekspresi gen juga merupakan substrat untuk terjadinya perubahan dalam evolusi, karena pengendalian waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat mempengaruhi fungsi gen secara signifikan, baik pada sel maupun organisme multiseluler. Regulasi ekspresi gen itu dapat terjadi pada sel eukaryotik maupun prokaryotik, tapi di regulasi ekspresi gen pada sel eukaryotik itu sifatnya lebih kompleks. Nah, yang pertama, regulasi ekspresi gen prokaryotik itu pada sel-sel bakteri terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Sebagaimana gen-gen prokaryotik umumnya, inisiasi diatur oleh 2 elemen sekuens DNA, yaitu sekuens pada basamin 35 yang sekuensnya TGA-CA, dan sekuens pada posisi basamin 10 yang sekuensnya TAAT. Nah, sekuens pada posisi min 10 ini biasa dikenal sebagai Perigno box. Terus kedua sekuens ini biasa juga disebut sebagai sekuens promotor karena keduanya membantu pengenalan tempat dimulainya transkripsi pada untai DNA template. Regulasi di sel prokaryotik akan terlihat lebih jelas pada operon LAG dan operon TRP. Regulasi ekspresi gen eukaryotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik. Mulai dari DNA sampai protein, sebuah sel dapat mengendalikan protein yang dibuatnya dengan jalan. Ada 6 jalan, yaitu yang pertama, mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Yang kedua, mengatur bagaimana RNA hasil transkripsi diproses sampai ditopang. Kemudian yang ketiga, menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Kemudian nomor 6, secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang nomor 5, memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom. Kemudian nomor 6, secara selektif mengaktifasi atau mendeaktifasi protein setelah disintesis, namun demikian sama seperti pada sel-sel prokaryotik. Regulasi ekspresi gen pada gen eukaryotik adalah kontrol pada tahap inisiasi transkripsi. Untuk jawaban nomor 2, pada prokaryotik,
ground state gennya itu on, artinya dia siap untuk ditranskripsikan. Tapi kalau ada protein repressor, maka transkripsinya akan terhambat. Tapi sebaliknya pada eukariotik, ground state-nya itu off, artinya dia tidak siap untuk ditranskripsikan. Maka dia perlu sebuah protein regulator untuk mengubah posisi off tersebut menjadi posisi on agar gennya itu siap untuk ditranskripsikan. Nah, nomor 3, operon adalah gen-gen yang mengelompok membentuk struktur. Contoh dari operon itu ada 2, yaitu operon LAC dan operon TRP. Operon LAC, dalam operon LAC terdapat 3 buah gen struktural yang menyandi protein dan sebuah sequence pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Sequence pengendali ini terdapat di luar sequence gen struktural yang mengandung kode untuk ketiga enzim tersebut. 3 buah gen struktural yang menyandi protein itu ada LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Gen LAC-I mengkode protein repressor untuk operon LAC. Gen LAC-Z mengkode enzim beta-galaktosidase yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan gen LAC-Y mengkode permease yang meningkatkan permeabilitas sel terhadap beta-galaktosides. Sedangkan gen LACTA dia mengkode enzim transalsepilase. Nah, dalam pertumbuhan di dalam medium berbasis glukosa, protein repressor LAC yang dihasilkan sebagai ekspresi gen LAC-I akan berikatan dengan sequence operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat dalam operon ini. Akibatnya, sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Nah, sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa, maka protein repressor akan diikat oleh laktosa. Repressor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sequence operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sequence promotor. Transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon pun dapat berlangsung. Ekspresi operon LAC akan terhambat bahkan walau ada laktosa apabila di dalam medium tersebut terdapat galaktosa. Penghambatan seperti ini dinamakan represi katabolit. Terjadi karena rendahnya konsentrasi CAMP yang disebabkan oleh cukupnya kadar glukosa di dalam medium. Apabila di dalam medium ditambahkan CAMP berlebih, maka si represi ini akan hilang, walaupun glukosa tersebut masih ada. Kemampuan CAMP mengaktifkan ekspresi operon LAC disebabkan oleh interaksi CAMP dengan protein yang disebut CRP atau CAP. Kompleks CAMP-CRP akan berkaitan dengan sequence operon LAC yang berada di upstream dari tempat pengikatan RNA polimerase dan menstimulasi aktivitas RNA polimerase sampai 20 hingga 50 kali lipat. Nah, untuk operon TRP itu mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan. Kelompok gen ini seperti halnya operon LAC diregulasi oleh repressor yang berkaitan dengan sequence operator. Aktivitas repressor TRP untuk mengikat sequence operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepressor karena aktivitas repressor TRP untuk mengikat sequence operator akan diperkuat dengan adanya triptofan. Maka dapat dikatakan kecepatan ekspresi operon TRP ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun juga terhambat. Mekanisme seperti ini biasa disebut sebagai regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya pada operon LAC, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi laktosa berfungsi sebagai inhibitor dan mekanisme seperti ini tuh biasa disebut sebagai regulasi positif. Operon TRP mengandung 5 gen struktural yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA yang mengkode enzim triptofan sintetase. Di samping itu, operon TRP juga mengandung sebuah sequence promoter tempat RNA polimerase terikat pada saat inisiasi transkripsi dan sebuah gen repressor yang mengkode protein repressor TRP. Protein repressor ini yang nantinya akan berkaitan dengan sequence operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Berbeda dengan operon TRP juga memiliki peptida leader dan sebuah sequence attenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dengan kuantitas tertingkat. Proses atenuasi ekspresi gen ini merupakan mekanisme kedua dan melengkapi regulasi terhadap ekspresi operon TRP.
Jika represor TRP dapat menekan transkripsi operan TRP sampai 7 kali lebih kecil, maka atenuasi dapat menekan menjadi 10 kali lipatnya lagi. Sehingga dengan kedua mekanisme ini, ekspresi operan TRP dapat ditekan sampai 700 kali lebih kecil. Adapun jawaban nomor 4, yang pertama untuk nomor A, yang pertama, regulasi operan TRP merupakan reversible operan yang otomatis menyala. Meskipun tidak berkaitan dengan DNA, tapi ada asam amino triptofan yang berfungsi sebagai korepresor, maka akan terjadi triptofan kompleks korepresor yang mengikat bagian operator dan mencegah pengikatan RNA polimerase terhadap promotor sehingga akan mematikan operon dan tidak terjadi transkripsi. Nomor 2, jika operon TRP tidak dapat mengikat TRP, maka protein represor akan dilepaskan oleh operon sehingga memungkinkan transkripsi untuk dilanjutkan. Ketika tidak dapat berikatan dengan triptofan, maka represor berada dalam konformasi tidak aktif dan tidak dapat mengikat daerah operator sehingga transkripsi tidak dihambat oleh represor. Yang nomor 3, jika operon TRP berikatan dengan DNA, walaupun tidak ada triptofan, maka proses transkripsi tidak dapat berlangsung. Jawaban nomor B, jika sel menghasilkan protein represor normal dan gen kedua yang normal, maka represor akan diberikan ke operon dan memblok pelekatan RNA polimerase ke promoter, sehingga mencegah transkripsi gen. Protein represor spesifik akan mematikan operan triptofan melalui pengangkatan ke operan triptofan yang tidak berpengaruh terhadap operan-operan lain. Molekul triptofan berasosiasi dengan molekul represor triptofan yang kemudian dapat berikatan ke operan triptofan dan menghentikan produksi enzim-enzim triptofan. Jawaban untuk nomor 5, cis acting sequence berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi. Cis acting sequence itu adalah bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi karena di sini dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum bagian ini itu berperan sebagai sequence promoter. Sequence promoter itu merupakan urutan DNA yang menentukan di mana transkripsi gen oleh RNA polimerase dimulai. Sedangkan transacting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik berperan untuk mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sequence promoternya. Nah, untuk jawaban nomor 6, itu terdapat dua domain fungsional dalam transacting factors. Yang pertama ada domain pengikat DNA, yang kedua ada domain aktivasi transkripsi. Untuk domain pengikatan DNA itu, domain penyusunnya adalah SENG, komedomain, dan motif DZIP atau BHLH. Fungsi utamanya untuk mengikat DNA sehingga berbentuk double helix. Contohnya ZN mengikat 2 histidin pada alpha helix dan 2 cysteine pada untai beta. Juga dapat dipahami bahwa aktivasi dan pengikatan DNA bersifat modular dan dapat ditukar untuk mengubah spesifitas pengikatan dan mengatur harus diadakannya aktivasi atau represi. Sedangkan untuk domain aktivasi transkripsi itu domain penyusunnya adalah domain asam, domain kaya glutamin, dan domain kaya prolin. Fungsi utamanya adalah untuk merekrut faktor kompleks prainisiasi ke promotor, sehingga proses transkripsi dapat dimulai. Contohnya perekrutan TFID melalui domain aktivasi VP16. Nah, untuk jawaban dari nomor 7, itu beberapa kelas transacting factors yang sudah dikenal, ada helix dan helix, Singer, leucine CP, helix, dan helix loop helix. Transacting factors ini secara fungsional memiliki dua domain, itu ada yang domain yang berkaitan dengan DNA, dan domain yang dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sequence promoternya. Nah, untuk peran dari transacting factors itu harus dikoordinasi dengan cis acting element agar dapat memproduksi jumlah RNA virus dalam jumlah yang memadai pada situs yang tepat. Contoh dari helix dan helix itu ada protein homeotic Drosophila, terus ada contoh dari Zinkinger itu ada protein reseptor steroid, terus contoh dari leucine zipper itu ada proto-oncogen CFOS dan CJUN, gen OP2 juga pada jagung merupakan contoh dari leucine zipper, terus contoh dari helix loop helix itu ada proto-oncogen CMYC. Dan jawaban nomor 8, gen regulator sendiri jika terekspresi akan menghasilkan polipeptida yang berfungsi sebagai transcripting factors atau sering juga disebut sebagai transcription factor. Nah, pada bagian promoter gen target yang ekspresinya hanya terjadi dalam kondisi permisif saja, umumnya terdapat rangkaian nukleotida unik yang disebut sebagai cis acting element atau
CAE. CAE merupakan rangkaian nukleotida yang menjadi target binding dari TAF. CAE ini dengan rangkaian nukleotida tertentu akan mempunyai pasangan TAF yang spesifik. TAF atau TF ini mampu mengendalikan ekspresi gen target melalui kemampuannya untuk binding dengan CAE yang ada di bagian promotor dari gen target. Interaksi yang terjadi antara TAF dengan CAE menentukan terjadi atau tidaknya transkripsi dari sebuah gen target tersebut dan sekaligus sebagai salah satu bentuk mekanisme regulasi ekspresi gen. Untuk setiap stimulus eksternal atau internal tertentu, maka akan terdapat pasangan antara TAF dan CAE tertentu saja. Contoh dari TAF itu ada protein reseptor steroid. Hormon reseptor steroid merupakan reseptor intraseluler yang tentunya daerah atau wilayah kerjanya itu ada di dalam sel. Hormon steroid mempunyai keterlibatan dalam proses aktivasi gen, di mana dari proses aktivasi gen inilah yang akan melibatkan sistem represor intraseluler. Hormon steroid memiliki sifat lipid soluble hingga dapat dengan mudah menembus membran sel menuju sitoplasma. Nah, untuk jawaban dari nomor 9 sendiri, faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2 itu ada TFIIA, TFIID, TFIIB, TFIIF, TFIIE, dan TFIIH. Untuk peran dari TFIIA ini jika berinteraksi dengan TBP adalah membantu peningkatan TBP pada sequence promotor yang mengandung kata box, memfasilitasi pembentukan dan menstabilkan kompleks preinisiasi, mencegah terikatnya faktor-faktor negatif atau faktor-faktor represif yang mungkin akan berkaitan dengan TBP. TFIIA juga berperan sebagai koaktivator untuk beberapa aktivator transkripsi, membantu meningkatkan atau mengaktifkan transkripsi. Untuk peran dari TFIID, itu sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP dan RPB1. Untuk peran dari TFIID, merupakan satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA. Untuk peran dari TFIIE itu dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi, protein ini mengandung motif pita ZN yang dapat berkaitan dengan untai tunggal DNA. Untuk peran dari TFIIF itu untuk menstabilkan interaksi RNA polimerase dengan TBP dan TFIIB serta membantu menarik TFIIE dan TFIIH. Untuk peran dari TFIIH ini tersusun dari beberapa subunit. 7 diantaranya ada XPD, XPB, P62, P52, P44, P34, dan TPDA. Membentuk kompleks inti. Subkompleks kinase yang mengaktifkan siklik itu ada CDK7, MRT1, dan siklin H. Terhubung dengan inti melalui protein XPD. 2 di antara subunit tersebut yaitu ERCC2 atau XPD dan ERCC3 atau XPB memiliki aktivitas helikase dan ATPase. Subunit-subunit ini membantu membentuk gelombang replikasi atau replication bubbles. 2 subunit TFIH lainnya yaitu CDK7 dan siklin H itu berperan dalam fosforilasi asam amino serin yang terdapat pada domain ujung karbonil enzim RNA polimerase 2 dan kemungkinan juga protein-protein lain yang berperan dalam siklus sel. Untuk jawaban nomor 10, di arah ujung 5 aksen gen sebelum situs awal transkripsi terdapat sekuens non-translasional yang disebut sebagai bagian dari promotor. Pada bagian promotor mengandung sekuens kata yang berulang-ulang yang sering disebut kata box. Pada bagian ini RNA polimerase berkaitan untuk memulai proses transkripsi. Setelah itu terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Di samping itu terdapat juga beberapa sekuens konsensus lain, di mana berbagai protein atau faktor transkripsi akan terikat untuk mengendalikan proses transkripsi. Beberapa sekuens pemacu atau penonaktif transkripsi juga dapat ditemukan di dekat atau terkadang cukup jauh dari sekuens gen struktural. Di arah ujung 3 aksen, dari bagian sandi terdapat sekuens yang berperan sebagai regulator dan atau terminator transkripsi, dan terdapat sekuens yang berperan dalam poliadenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi yaitu sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal transkripsi dan membentuk kompleks transkripsi. Bagian ini biasa disebut sebagai sekuens promotor. Nah, dalam genom eukariotik itu terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi, salah satunya tata box.
Sequence ini terletak sekitar 30 ke arah upstream atau min 30 dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sequence yang mutlak ada dalam sequence promoter. Nah, sequence CCAAT dan box GC adalah sequence lain yang juga sering ditemukan dalam promoter, tetapi tidak selalu ada. Ketiga sequence ini diperkirakan sangat penting dalam konteks transkripsi karena mutan dari ketiga sequence ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah yang sangat kecil. Berikut daftar pustaka untuk bagian peran TFIIF dari jawaban nomor 9. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa.